Next-nya, kita ada Miller's Law. Di Miller's Law ini menjelaskan bahwa dari hasil penelitian, rata-rata orang hanya akan mengingat sebanyak 7, 7-2, atau 7+2 item dalam ingatan mereka. Jadi saat kita mendesain sesuatu nih, teman-teman, hindari memberikan sebuah list yang banyak dan kompleks. Dan jangan sampai user kita juga harus mengingat sesuatu. Karena itu tadi, meski kita udah kasih banyak banget list, banyak banget informasi, tapi user hanya akan cenderung mengingat 5, 7, atau 9 item saja. Nah, lalu penerapannya dalam dunia desain itu seperti apa sih? Biasanya, kalau kita punya list informasi yang banyak, kita membagi informasi tersebut ke dalam sebuah grup. Contoh kecil nih, yang biasa teman-teman temuin sehari-hari. Misalnya teman-teman punya kartu debit ya, kartu ATM gitu. Nomor kartunya dikelompokin jadi 4 angka. Kayak contoh gambar di sini, ada 4000, terus 1234, dan seterusnya. Tujuannya apa? Sebenarnya agar user lebih mudah mengingat. Nah, sama halnya kayak misal kita ditanya ini, nomor handphone kita berapa? Terus teman-teman pasti menjawabnya biasanya dibagi 3-3 gitu kan ya. Misal 081, 234, 567, 890. Nah, selain itu ada juga nih yang langsung penerapannya ke dalam sebuah produk. Misalkan produk kita seperti Spotify gitu ya, atau YouTube yang punya list lagu dan video yang banyak banget. Pasti seringkali kita nemuin dia dikelompokkan ke dalam sebuah grup kategori. Misal si Spotify ini. Si Spotify ini kalau kita lihat misalnya ada skenario, oh user pengen pengen dengerin lagu-lagu yang membuat mereka fokus nih. Oke, mereka masuk ke section fokus. Dalam section fokus, mereka lihat nih, ada banyak kategori ternyata. Kalau teman-teman hitung di sini ada 7 kategori lagu. Nah, terus oke, lihat dulu ada lo-fi beats, ada peaceful piano, instrumental study, peaceful guitar, deep focus, nature sounds, and relaxing reading. Nah, terus misalkan user udah tahu kan ada kategori itu, user pilih salah satu, misalkan peaceful piano. Kemudian pada saat udah masuk ke dalam kategorinya, udah lihat list lagu-lagunya, pas dengerin salah satu lagu, bisa aja tiba-tiba user merasa, nggak enak nih kategori di sini, kayaknya mau pindah kategori aja deh. Kayaknya tadi ada lagu, ada kategori di fokus atau peaceful guitar, ya udah deh masuk ke kategori itu aja. Nah, jadinya fungsi di sini sebenarnya bisa membantu user untuk menemukan atau mengingat item yang dia cari, teman-teman. Atau biasa juga kita sebut dia sebagai fungsi navigasi. Nah, jadi kalau saya rangkum, Miller's Law ini mengatakan bahwa desain kita nggak boleh membiarkan user mengingat suatu hal yang banyak dan kompleks, karena hal tersebut dapat mengganggu kenyamanan user saat menggunakan produk kita. Jadi kalau kita punya list item yang sangat banyak, dibagi-bagi dulu nih ke dalam kelompok-kelompok, seperti itu. Nah, hukum selanjutnya yaitu ada Fitts Law. Fitts Law ini dia membicarakan tentang waktu yang diperlukan user untuk mencapai sebuah target itu dihitung oleh jarak dan ukuran target tersebut. Jadi kalau kita ingin buat sebuah button nih misalnya ya, kita ingin buat sebuah button diklik user dengan waktu yang cepat, maka kita harus membuat button itu lebih mudah dijangkau dan lebih mudah dilihat karena ukurannya yang cukup gampang dinotis oleh user. Nah, sebagai contoh kalau misalkan teman-teman lihat gambar ini ada iFlix atau mungkin Netflix juga ya. Jadi button play-nya itu, si button untuk memainkan film itu dibuat lebih besar dan lebih mudah dijangkau teman-teman karena memang target si desainer adalah memancing user untuk menonton film yang mereka rekomendasikan. Jadi kalau button play-nya ini lebih besar atau lebih dekat, maka user akan cenderung lebih mudah dan lebih cepat untuk mengakses button itu. Jadinya si user lebih cepat untuk menonton film yang udah direkomendasiin nih sama pihak iFlix-nya.
gitu. Jadi kalau teman-teman buat suatu produk nih, dan punya goals untuk user ngeklik button atau suatu target, jangan lupa buttonnya dibuat lebih besar dan lebih mudah dijangkau, atau lebih mudah dilihat dan lebih mudah dinotis oleh user, seperti itu.